Pada video alur cerita kali ini, kita akan membahas tentang anime Erased yang punya genre drama misteri dengan sentuhan science fiction. Bercerita tentang Satoru Fujinuma, pria berusia 29 tahun yang punya cita-cita buat menjadi seorang mangaka sukses. Namun, untuk saat ini demi menopang hidupnya, dia bekerja di salah satu restoran pizza yang ada di kota tempat tinggalnya. Nah, yang membuat Satoru Fujinuma ini unik adalah kemampuan revivalnya yang bisa bikin dia mengirimkan kesadarannya untuk mundur beberapa menit sebelum terjadinya suatu hal yang buruk kepada orang lain di sekitarnya. Mirip dengan time travel gitu, tapi yang dipindah cuma kesadaran dan ingatannya aja. Cerita Erased ini awalnya bersetting di tahun 2006 saat Satoru yang berusia 29 tahun terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Dan yang menjadi korban adalah ibunya sendiri yang bernama Sachiko. Satoru yang dijadikan tersangka mencoba untuk melarikan diri. Dan saat itulah kemampuan revivalnya aktif dan mengirimkan kembali Satoru ke tahun 1988 saat dia masih duduk di bangku kelas 5 SD. Kenapa tahun 1988? Karena disinilah awal mula petaka yang akhirnya menyebabkan ibu Satoru kelak akan dibunuh oleh pria misterius pada tahun 2006. Dan gak itu aja, tapi di tahun 1988 ini juga terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan berantai di kota tempat tinggalnya. Yang kemudian menelan 3 korban jiwa dan 2 diantaranya adalah teman sekelas Satoru. Meskipun polisi sudah menetapkan dan menahan pelakunya, tapi menurut ibunya Satoru, pembunuh yang sebenarnya masih bebas berkeliaran dan belum tertangkap. Kini, Satoru yang terlempar jauh ke masa lalunya harus menjalani 2 kehidupan. Yang pertama sebagai bocah SD yang ceria, dan yang kedua sebagai pria dewasa yang terperangkap di tubuh anak kecil yang membawa beban dan misi dari masa depan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita simak video alur ceritanya. Selamat menonton! Hari itu saat lagi bekerja mengantar pizza, Satoru merasa ada yang gak beres dan melihat ada kupu-kupu biru yang terbang di dekatnya. Secara tiba-tiba, kesadaran Satoru mundur beberapa menit sebelum sebuah kecelakaan fatal yang melibatkan sebuah truk terjadi. Satoru berhasil menyelamatkan seorang anak kecil yang akan menjadi korban dari tertabrak truk tersebut. Usahanya ini pun sukses. Tapi, sebagai gantinya, malah Satoru sendiri yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain. Saat sadar, dia sudah berada di rumah sakit dan ditemani oleh Airi Katagiri, gadis SMA berusia 17 tahun yang bekerja sambilan di toko pizza yang sama dengan Satoru. Airi mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan kondisi Satoru. Saat pulang dari rumah sakit, Satoru terkejut karena ibunya yang tinggal di Hokkaido datang berkunjung. Sachiko, wanita parubaya, pekerja keras dan single parent ini dari awal membesarkan Satoru hanya seorang diri. Dan saat sedang berbelanja bareng ibunya, kemampuan revival Satoru aktif lagi. Dia pun meminta bantuan ibunya yang punya insting tajam karena merupakan seorang mantan jurnalis ini untuk memperhatikan area di sekitar mereka dan mencari sesuatu yang terlihat aneh serta mencurigakan. Benar saja, saat itu secara nggak sengaja Satoru dan Sachiko ini berhasil menggagalkan upaya penculikan seorang gadis kecil yang dilakukan oleh seorang pria misterius. Setelah kejadian itu pun, Sachiko mulai melakukan penyelidikannya sendiri untuk mengungkap identitas si pelaku penculikan ini. Sachiko berpikir bahwa pelaku penculikan yang belum terpecahkan dari masa lalu mereka pada tahun 1988 mungkin kembali beraksi. Dan juga kemungkinan besar ini merupakan orang yang sama dengan pelaku percobaan penculikan gadis kecil tempo hari. Sachiko menemukan beberapa petunjuk penting. Namun, sebelum dia sempat memberitahukannya kepada Satoru, Sachiko pun tewas dibunuh di apartemennya Satoru oleh pria misterius yang telah mengikuti mereka sebelumnya. Satoru sempat berpapasan dengan pria misterius itu. Namun, dia tidak menaruh curiga sedikit pun. Nah, biar mudah, kita sebut saja pria misterius pelaku pembunuhan ini dengan sebutan Mr. X. Satoru kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan ibunya sudah tergeletak bersimbah darah. Dalam keadaan panik dan bingung, kemampuan revival milik Satoru aktif kembali. Tapi beda dengan biasanya, kali ini kesadaran Satoru nggak cuma mundur beberapa menit saja, melainkan mundur 18 tahun ke masa lalu. Tepatnya pada tanggal 15 Februari tahun 1988 ketika dia masih duduk di kelas 5 SD. Satoru yang tiba-tiba tersadar dan sekarang terjebak di tubuhnya yang masih berusia 10 tahun.
Dia pun berpikir kalau dia punya kesempatan buat mengubah masa lalu dan mencegah serangkaian penculikan serta pembunuhan yang terjadi di masa kecilnya ini. Dan ini juga termasuk upaya agar dia bisa menyelamatkan ibunya kelak di masa depan. Kini, Satoru harus menyesuaikan diri lagi dengan rutinitas kehidupan sehari-harinya di masa kecilnya. Saat masuk ke dalam kelas, Satoru yang masih kelihatan bingung dan linglung pun menjadi perhatian dari beberapa murid lainnya. Di perjalanan pulang dari sekolahnya, Satoru berpapasan dengan Kayo Hinazuki. Satoru melanjutkan perjalanan hingga sampai ke rumahnya dan tertidur. Pas bangun, Sachiko yang masih muda telah berdiri di depan Satoru. Satoru terlihat sangat senang karena bisa bertemu dengan ibunya lagi di tahun 1988 ini. Dia pun berpikir bahwa mungkin alasan kenapa kemampuan revivalnya melempar dia sejauh ini ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan Sachiko dan merubah masa lalu serta masa depannya nanti. Keesokan harinya, di sekolah, perhatian Satoru terfokus pada Kayo Hinazuki, seorang gadis pendiam yang bakal jadi korban penculikan pertama dalam rangkaian kejahatan beruntun yang terjadi di masa lalunya Satoru di tahun 1988 itu. Satoru mulai memperhatikan Kayo dan menyadari bahwa gadis kecil ini sering mengalami kekerasan fisik di rumahnya. Kayo sering datang ke sekolah dengan luka dan memar di tubuhnya. Dia juga terlihat sangat kesepian serta terisolasi dari anak-anak lainnya. Perhatian Satoru pada Kayo ini disalahartikan oleh teman-temannya yang mengira kalau Satoru suka pada Kayo. Kazu, bocah yang punya badan paling gede, membantu agar Satoru bisa bertemu dan berbicara langsung kepada Kayo sepulang sekolah nanti. Dari pembicaraan itu terungkap, walaupun terlihat kuat dan tegar, tapi Kayo ini sebenarnya sangat tersiksa dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Teman sekelas sekaligus sahabat baik Satoru yang bernama Kenya menyadari maksud sebenarnya dari Satoru yang tiba-tiba saja perhatian untuk mendekati Kayo. Dan berkat bantuan serta saran dari Kenya, Satoru kemudian membaca salah satu esai milik Kayo yang berjudul Kota di Mana Hanya Aku Sendiri Yang Terhapus. Di karya tulis itu, tak hanya terungkap cita-cita dan keinginan Kayo saat kelak ia dewasa nanti, tapi juga berisi pesan tersembunyi yang menyiratkan kesedihan dan penderitaan yang ditanggung olehnya selama ini. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Satoru langsung menemui Kayo yang berdiri sendirian di taman kota. Satoru paham betul kenapa Kayo melakukan itu. Kayo ini merupakan korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Dan masih teringat jelas oleh Satoru bahwa 18 tahun yang lalu, di taman inilah terakhir kalinya dia melihat Kayo. Gadis kecil itu kemudian menghilang dan jasadnya baru ditemukan beberapa minggu setelahnya saat salju mulai mencair. Satoru pun kemudian memberikan undangan pada Kayo dan berharap gadis kecil ini bisa datang ke pesta ulang tahunnya nanti. Tapi dalam ingatannya, dia mencoba untuk mendalami kasus penculikan beruntun yang terjadi 18 tahun yang lalu yang mengakibatkan Kayo kehilangan nyawanya. Dari ketiga korban, hanya Kayo saja yang masih berusia 10 tahun. Satoru percaya bahwa tanggal ulang tahun Kayo ini berhubungan dengan kejadian penculikan beruntun ini. Satoru pun mencoba untuk mencari tahu dari buku data identitas murid yang dimiliki oleh wali kelas mereka, yaitu Pak Yashiro Gaku. Dan ternyata terungkap bahwa ulang tahunnya Satoru dan Kayo jatuh pada waktu yang sama, yaitu tanggal 2 Maret. Saat itu tanggal 19 Februari. Yang berarti Satoru hanya punya waktu 11 hari lagi sebelum hari ulang tahunnya dan Kayo untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya dari penculikan beruntun ini. Saat sedang menunggu Kayo di taman kota, Satoru malah bertemu dengan Jun Shiratori alias Yuki, seorang pemuda berusia 23 tahun yang ramah dan bersahabat. Menurut ingatan Satoru dari masa depan, Yuki ini ditahan oleh pihak kepolisian dan menjadi tersangka utama dari pelaku penculikan beruntun dan pembunuhan di tahun 1988 itu. Dan pada akhirnya tahun 2006, Yuki ini dijatuhi hukuman mati. Namun, hingga akhir hayatnya, Yuki tetap mengaku bahwa dia tidak bersalah. Satoru yang kini telah berada di tahun 1988 yakin bahwa Yuki bukanlah pelakunya.
dan dia berniat untuk menyelamatkan Sachiko, ibunya, dan juga teman-teman serta membuktikan bahwa Yuki tidak bersalah. Sepulang dari rumah Yuki, Satoru langsung menuju ke tempat Kayo. Namun dia terkejut menemukan Kayo yang sudah babak belur karena disiksa oleh ibu kandungnya sendiri. Kayo dikurung di dalam sebuah gudang dalam keadaan penuh luka. Karena takut dengan ibunya, Kayo pun berbohong dan berkata kepada Satoru bahwa luka di tubuhnya ini didapatkan karena dia terjatuh. Di dalam rumah, Kayo pun kembali dibully oleh ibunya. Sementara Satoru terus berusaha mencari cara buat menyelamatkan Kayo yang bakalan jadi target penculikan. Di sekolah, hubungan Satoru dengan Kayo semakin dekat. Dan gak itu aja. Tapi Pak Yashiro, wali kelas mereka juga menyadari hal buruk yang terjadi pada Kayo ini. Seperti alasan kenapa Kayo selalu datang terlambat tiap hari Senin pagi. Itu karena orang tuanya sibuk menyembunyikan bekas luka yang ada pada tubuh Kayo. Beberapa kali orang dari Dinas Perlindungan Anak mendatangi kediaman Kayo buat mengecek. Namun, ibunya Kayo selalu punya cara ampuh buat ngeles dan menghindar. Hari Senin tanggal 22 Februari, di kelas terjadi kehilangan uang yang sudah dikumpulkan oleh Satoru dan teman-temannya buat membayar iuran makan siang di sekolah itu. Salah seorang murid yang bernama Misato langsung menuduh kalau Kayo lah yang telah mencuri uang tersebut. Alasannya sih sederhana. Kayo itu miskin dan gak pernah ikutan buat bayar iuran makan siangnya. Dan emang udah lama Kayo ini jadi target bulian dari Misato. Satoru yang kesal langsung membela Kayo. Dan berkat Pak Guru Yashiro, masalah uang hilang itu pun dapat diselesaikan dengan damai. Tanggal 24 Februari, Satoru masih terus berpikir keras cara menyelamatkan Kayo sebelum hari ulang tahun mereka yang jatuh pada tanggal 2 Maret nanti. Keesokan harinya, Satoru bikin rencana buat membawa Kayo pergi jalan-jalan ke Science Center pada hari Sabtu. Satoru pun meminta izin ke Akemi yang merupakan ibunya Kayo. Tentu saja, ini ditolak oleh Akemi yang memang punya rencana buat menggunakan Kayo tiap hari Sabtunya sebagai samsak pelampiasan stresnya. Saat Akemi ingin menghajar Kayo di depan Satoru, beruntung Sachiko datang dan menghentikannya. Hari Sabtunya tanggal 27 Februari, kedua bocah ini pun liburan di Science Center. Nggak tahu kenapa, tapi beberapa kali Satoru mengalami deja vu. Ternyata terungkap kalau 18 tahun yang lalu, di waktu dan tempat yang sama ini, dia nggak sengaja bertemu dengan Kayo juga. Cuma bedanya, mereka nggak datang ke tempat ini barengan. Yang berarti sampai sejauh ini, upaya Satoru buat menyelamatkan Kayo pun masih belum berhasil sepenuhnya. Karena kejadian yang hampir serupa dengan yang terjadi pada 18 tahun yang lalu pun masih kembali terulang. Senin 29 Februari, Kayo datang on time ke sekolah. Dan itu berarti Akemi gak menyiksa Kayo di hari Sabtunya. Tanggal 1 Maret, Satoru benar-benar gak mau melepaskan genggaman tangannya dari Kayo. Karena dia yakin upaya penculikan dan pembunuhan Kayo akan terjadi pada hari itu. Keesokan harinya, tanggal 2 Maret, pagi-pagi sekali Satoru sudah berada di depan rumahnya Kayo buat memastikan bahwa gadis kecil ini masih aman dan selamat. Acara ulang tahun yang diadakan di rumah Satoru pun berlangsung meriah. Satoru memberikan hadiah ulang tahun kepada Kayo berupa sarung tangan penghangat. Sementara, Kayo berjanji buat menyerahkan hadiah darinya ke Satoru pada keesokan harinya. Satoru yang terlihat senang karena berhasil menyelamatkan Kayo dan merubah takdirnya di masa depan nanti. Tapi, ternyata besok paginya, Kayo nggak ada di sekolah. Satoru yang khawatir mencoba mencari ke rumahnya Kayo. Tapi sepertinya ada hal yang mengerikan yang coba disembunyikan oleh orang-orang dewasa dari para anak-anak ini. Di luar rumah Satoru, terlihat ibunya sedang berbicara serius dengan seorang pria berkacamata. Sementara di sekolah, Pak Guru Yashiro pun mengatakan kepada murid-murid lain kalau Kayo pindah dan kini tinggal bersama neneknya di Sapporo. Seminggu kemudian, ada gadis lain yang ikutan menghilang di kota kecil itu. Orang tua Kayo walaupun tadinya sempat dicurigai oleh kepolisian, tapi akhirnya dilepas kembali dan hanya dimintai keterangan saja. Satoru yang kembali ke kediamannya Kayo melihat Akemi membuang barang-barang milik Kayo sambil tersenyum. Di antara barang-barang yang diletakkan di tempat sampah itu, terlihat sarung tangan yang dirajut setengah jadi buatan Kayo yang akan dihadiahkannya ke Satoru.
rasa kesal, marah, dan kecewa karena gagal merubah masa lalu dan menyelamatkan Kaio, Satoru terus berlari sambil berteriak. Tiba-tiba saja, kini kesadarannya sudah kembali lagi ke tahun 2006. Dan di sekitar apartemennya juga telah dikelilingi oleh polisi. Berdasarkan kesaksian salah seorang tetangganya, Satoru merupakan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Sachiko ini. Satoru pun berlari sambil terus bersembunyi dari kejaran polisi. Beruntung, saat benar-benar dalam keadaan terdesak, Airi, gadis muda yang sekaligus rekan kerjanya Satoru, datang untuk menyelamatkannya. Airi menyembunyikan Satoru di dalam rumahnya. Dan berkat informasi dari Airi lah, Satoru akhirnya menyadari walaupun dia gagal menyelamatkan Kaio, tapi setidaknya dia berhasil merubah tempat dan waktu dari kematian gadis malang tersebut. Ini berarti perjalanannya ke masa lalu dengan kemampuan revivalnya tidak sepenuhnya berisi kegagalan. Satoru kemudian meneruskan penyelidikannya untuk mencari petunjuk mengenai pelaku sebenarnya dari kasus penculikan dan pembunuhan berantai yang terjadi di tahun 1988 yang kemungkinannya berhubungan dengan kasus kematian ibunya di masa kini. Karena ketahuan oleh Takahashi, manajer di tempat Satoru dan Airi bekerja, Satoru pun terpaksa kabur dari rumahnya Airi dan balik sembunyi di kolong jembatan. Sementara, Airi sendiri malah menjadi target Mr. X berikutnya. Rumah tempat tinggal Airi pun dibakar, dan tujuan Mr. X adalah untuk mengkambing hitamkan Satoru serta menyingkirkan Airi. Satoru yang melihat tempat tinggal Airi yang terbakar, dia pun segera datang untuk menolong. Satoru menerjang kobaran api dan masuk ke dalam rumah mencari Airi. Airi ambruk tak berdaya di depan pintu kamarnya. Tubuhnya lunglai karena terlalu banyak menghirup asap yang mengepul di udara. Beruntung, Takahashi datang tepat waktu dan ikut menolong Airi yang tergeletak tak berdaya. Guna menghindari kecurigaan polisi terhadap Airi yang sudah menyembunyikan Satoru, Satoru pun diperintahkan buat keluar dari rumah itu melalui pintu belakang. Berbekal secari kertas yang berisi nomor telepon peninggalan Sachiko, Satoru pun menghubungi pria berkacamata yang bernama Sawada. Sawada ini sama seperti Sachiko yang juga seorang wartawan. Dan pria inilah yang tadinya sempat dihubungi oleh Sachiko guna memulai penyelidikannya tentang kasus penculikan dan pembunuhan yang terjadi pada tahun 1988 yang mungkin masih berlanjut. Namun sayangnya, Sachiko keburu dibungkam oleh Mr. X sebelum dia sempat memberitahukan kepada Satoru dan Sawada siapa sebenarnya pria yang dicurigai oleh Sachiko ini. Sawada pun menjelaskan secara detail peristiwa kematian Kaio pada tahun 1988 yang menurut penyelidikan dari pihak kepolisian dilakukan oleh Yuki. Mulai dari saat Kaio disiksa oleh ibunya dan dikurung di dalam gudang di belakang rumah mereka, sampai bekas sepatu boot milik Yuki yang ditemukan di depan gudang itu. Menurut Sawada, sebelum adanya kasus Kaio ini, di kota tetangga sudah ada kasus yang serupa dan pelakunya pun berhasil ditangkap oleh polisi sama seperti Yuki. Namun Sachiko, ibunya Satoru, yakin bahwa Yuki bukanlah pelaku pembunuhan Kaio. Pelakunya adalah seseorang yang cerdas, licik, dan kejam, serta masih berkeliaran bebas. Dan kemungkinan besar dia adalah Mr. X kita. Mr. X ini berhasil mencari kambing hitam untuk tiap kasus kejahatan yang dilakukannya, yang membuat dia selalu bebas dari incaran polisi. Satoru pun kemudian memeriksa beberapa file hasil penyelidikan Sawada selama ini. Dan dia menemukan beberapa petunjuk penting yang bisa mengarahkannya ke Mr. X. Airi yang diam-diam keluar dari rumah sakit mengajak Satoru ketemuan di bawah kolong jembatan yang menjadi tempat rahasia mereka. Tapi ternyata polisi sudah mengikutinya dari tadi. Dan Satoru pun ditangkap tanpa perlawanan di tempat itu. Saat akan dibawa ke mobil polisi, Satoru pun menyadari kehadiran Mr. X. Dan kemampuan revival milik Satoru pun aktif kembali. Nah, begitulah rekapan cerita Erased part 1 yang berisi episode 1-6. Dan kalau kalian suka dengan konten yang kayak gini, seperti biasa, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir, and see ya in the next video. Bye!